Saudara-saudari, selamat pagi. Presbiter Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor mengucapkan selamat bergabung dan selamat beribadah pada hari Minggu, hari Pentakosta. Kiranya Tuhan Yesus, Kepala Gereja, berkenan akan ibadah dan bakti diri kita. Pelayan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Dr. Nyonya Yesi Anggreni Hutapea, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Sentul. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing dari Roma 5 ayat 5 yang menyatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Dan menyertaimu juga. Apakah kau rindukan
Jemaat dipersilakan duduk. Dalam penyesalan dan kerendahan hati, marilah mengaku segala dosa kita secara silih ganti. Bapa yang Maha Kasih, setiap hari Engkau menyatakan kasih dan kuasa-Mu bagi kami, sehingga kami tidak perlu takut dan khawatir. Namun seringkali kami tidak mentaati firman-Mu. Bapa Maha Kuasa, kami tahu bahwa dalam menjalani kehidupan ini, seringkali kami tidak berlandaskan kasih kepada sesama kami. Akibatnya, seringkali pertengkaran terjadi di antara kami. Kami menyakiti dan kami tersakiti. Bapa Maha Kudus, sungguh banyak kesalahan yang telah kami lakukan, menyakiti hati Tuhan dan hati sesama. Kami merasa diri paling benar. Mata kami dibutakan oleh kesombongan dan keegoisan diri. Kami tidak peduli, merasa terasing dan tertindas akibat dosa dan kesalahan yang telah kami sendiri perbuat. Tuhan, dengarkanlah doa kami dan pengakuan umat-Mu. Jemaat terkasih, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita pengampunan seperti tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 yang menyatakan, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Sumber damai, Tuhan Maha Kudus, ini kami datang, berilah
Jemaat terkasih, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 5 hingga ayat 8 yang menyatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Demikian perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala rasa. Sabar dan takut Tuhan, dan mengagungkan namamu. Sebab banyak kau yang kudus, semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Jemaat terkasih, bersama dengan keluarga masing-masing di dalam rumah tangga kita semua, mari bersama dengan suami, bersama dengan istri atau siapapun yang ada bersama dengan kita tundukkan kepala dan kita memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Saat ini kami tahu ya Allah, bahwa Engkaulah yang telah mengumpulkan kami di rumah tangga kami masing-masing. Dan saat ini pula ya Allah, kami masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami merasakan cinta kasih Allah ketika Engkau mengumpulkan kami sebagai satu keluarga, sehingga di tengah-tengah dalam berbagai macam persoalan, tantangan, badai kehidupan yang sedang kami alami, kami semua mengaminkan ya Allah, bahwa firman-Mu sungguh menjadi terang pada jalan kami, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanku selamanya. Haleluya, nyanyi dengan sorak-sorai, agungkan namanya. Pujilah Tuhanku selamanya. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Yoel 2 ayat 28 dan 29 yang menyatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anakmu
laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kisah seorang raja yang ingin memakan makanan yang paling enak. Lalu kemudian dia memanggil juru masak yang terkenal, dan kemudian dia berkata, "Tolong siapkan saya makanan yang paling enak." Selang beberapa lama, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, juru masak ini kemudian memasak makanan yang diharapkan oleh sang raja ini, dan kemudian menatanya di atas meja makan. Dan saat ketika sang raja akan makan, raja ini melihat di atas meja ada opor lidah dari lidah sapi, ada semur lidah, ada sambal goreng lidah, ada macam-macam masakan yang di atas meja tersebut. Tapi satu hal yang membuat raja heran, kenapa semuanya ini berasal dari lidah sapi. Lalu kemudian dia memang mencicipi makanan ini, sangat enak sekali. Hingga kemudian sang raja berpikir sambil dia menikmati makanan yang sudah disiapkan, kalau begitu sekarang untuk menu makan saya berikutnya, tolong saya ingin mencicipi masakan kamu yang tidak enak. Sang juru masak bingung. Kenapa raja kok menginginkan makanan yang paling tidak enak yang harus dia buat? Namun kemudian dengan ketaatan si juru masak ini melaksanakan perintah raja, yang memasak makanan yang supaya dirasakan oleh raja tidak enak. Lalu Bapak Ibu terkasih, si raja ini kemudian ingin sekali melihat apa yang disajikan oleh juru masaknya, makanan yang paling tidak enak. Ternyata begitu ia lihat di atas meja, semuanya pun terbuat atau memiliki bahan yang sama, yaitu dari lidah. Sama kembali, dia lihat ini ada sambal goreng lidah, ini ada opor lidah, ini ada semur lidah, ini ada sop lidah. Semuanya juga berasal dari lidah sapi. Begitu dicicipin memang rasanya tidak enak sekali. Lalu kemudian akhirnya sang raja memanggil si juru masak ini. Kenapa kamu menggunakan bahan yang sama dan hanya satu saja, yaitu lidah sapi? Memang enak makanan yang kamu sajikan ketika saya meminta makanan ini harus dibuat yang paling enak, dan saya merasakan ini sangat enak. Tetapi kenapa ketika saya pun meminta makanan yang paling tidak enak, kamu pun juga membuatnya berasal hanya dari satu bahan, yaitu lidah sapi? Lalu sang juru masak mengatakan begini, Bapak Ibu Saudara, karena lidah ini melambangkan sesuatu yang dimiliki oleh kita manusia atau makhluk hidup, yang dapat membuat orang lain pun senang mendengarnya,
yang membuat orang lain dengan lidah yang diucapkan dapat bahagia, dapat gembira, dapat tertawa dengan lidah yang digunakan. Semua juga bisa mengungkapkan rasa senang dan bahagia ketika lidah dari seseorang mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang benar. Dan itu menyenangkan telinga kita. Itu hikmat yang diberikan oleh sang juru masak. Lalu kenapa kamu juga membuat lidah untuk masakanku yang tidak enak ini? Kembali si juru masak juga mengatakan, dengan lidah pun sang raja diingatkan bahwa ada begitu banyak kematian, karakter yang dibunuh, kemarahan, dan berbagai macam putus asa yang disebabkan dan yang juga diucapkan oleh lidah. Lidah yang digunakan oleh seseorang bisa membuat perpecahan terjadi. Lidah yang digunakan oleh seseorang bisa membuat pertengkaran terjadi. Lidah yang diucapkan oleh seseorang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan akan menimbulkan kemarahan. Dan lidah yang digunakan oleh seseorang dapat menimbulkan juga kematian. Kematian karakter, kematian bahkan bisa membuat orang marah dan kemudian dia sulit tidur, lalu kemudian kena jantung, lalu kemudian akhirnya dia meninggal. Jadi ada begitu banyak Bapak Ibu Saudara, oleh karena lidah seseorang dapat hidup bahagia dan senang, tapi oleh karena lidah pun juga seseorang mengalami kematian. Hari ini kita melihat stola kita yang digunakan oleh para presbiter, ada lidah-lidah api. Dan hari ini pun kita melihat di kain mimbar kita ada lidah-lidah api. Dan itu adalah lambang Roh Kudus. Lambang yang membuat kita mampu kuat menghadapi berbagai tantangan yang menghibur kita. Karena ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, dia berjanji bahwa kita tidak akan seorang diri, tetapi ada roh penghibur yang diberikan kepada kita. Dan hari ini janjinya digenapi kepada kita semua. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam bacaan kitab Yoel, ternyata bacaan kitab Yoel yang minggu lalu kita baca ini bukan hanya menggambarkan situasi yang mengerikan ketika hari Tuhan datang, bencana datang, belalang datang yang kemudian menghabiskan makanan yang menjadi simpanan dari bangsa Israel. Tetapi di balik bencana itu Tuhan pun menjanjikan. Lihat Bapak Ibu di ayatnya yang ke-28 ini, kemudian daripada itu. Jadi ada kata kemudian. Selesai bencana, selesai hukuman yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, kemudian selesai bencana itu, maka akan terjadi apa yang akan dinyatakan oleh Allah? Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Bernubuat ini merupakan kata-kata yang pasti memberikan gambaran bahwa orang-orang yang telah Tuhan curahkan rohnya akan berkata-kata sesuai dengan kehendak Allah yang bersumber dari Allah, yaitu di mana Allah yang mengutus perkataan-perkataan yang diucapkan oleh anak-anak laki dan perempuan agar kata-kata ini mendatangkan sukacita, kedamaian, dan juga ketika kita berbuat salah menjadi bagian dari peringatan. Kalau kita tidak benar, hukuman akan datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, anak-anakmu laki-laki dan perempuan. Lalu selanjutnya, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Oleh karena roh Tuhan dicurahkan, maka semua orang pun akan mendapatkan pencurahan Roh Kudus dan roh tinggal di dalam hidupnya. Bapak Ibu, memang di dalam Perjanjian Lama ini kita tidak melihat ada kata Roh Kudus, tetapi Roh Allah atau Rohku, Roh Tuhan yang di dalam Perjanjian Lama ini kita lihat itu hanya diberikan semula pada orang-orang tertentu saja, tidak semuanya. Tapi ketika kita baca kitab Yoel ini, Allah akan mencurahkan semua orang, baik laki-laki, perempuan, hamba-hamba, orang tua. Roh Tuhan akan dicurahkan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, kita lihat beberapa nama yang Allah pilih, yang Allah tentukan, dan yang Allah tetapkan. Jadi roh Tuhan itu tidak hanya untuk semua orang. Ketika
firman Tuhan ini disampaikan. Kita lihat dalam Yusuf. Kisah Yusuf dalam Kejadian pasal 41. Kejadian 41. Siapakah di situ yang di dalamnya Tuhan mencurahkan rohnya? Kejadian 41 ayat 38. Saya bacakan Bapak Ibu, siapakah yang menerima roh Tuhan itu? Kejadian 41 ayat 38. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Siapa yang dimaksud oleh Firaun dalam Kejadian pasal 41 ayat 38 ini? Dia adalah Yusuf. Oleh karena roh Allah di dalam diri Yusuf, maka Yusuf bisa menafsirkan mimpi Firaun bahwa Mesir akan mengalami masa kelaparan dan juga akan mengalami masa kemakmuran. Lalu selain Yusuf, kita lihat lagi di dalam Bilangan 27 ayat 18. Siapa disebut dalam kitab ini tokoh yang juga menerima roh Allah? Bilangan 27 ayatnya yang ke-18. Saya bacakan Bapak Ibu terkasih. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu di atasnya. Lihat Bapak Ibu, tadi kita lihat roh Allah itu ada dalam diri Yusuf, sehingga Yusuf dapat menafsirkan mimpi. Lalu kemudian Allah berfirman kepada Musa untuk mengurapi Yosua yang akan menggantikan dia sebagai pemimpin untuk menuju tanah perjanjian. Ada pula seorang yang bernama Gideon. Bapak Ibu terkasih, silakan buka dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayatnya yang ke-34. Dalam Hakim-Hakim disebutkan siapakah tokoh yang juga menerima roh Allah ini? Dikatakan demikian dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 34. Pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiupnyalah sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Jadi tadi ada Yusuf, ada Yosua, ada Gideon yang diurapi oleh roh Allah untuk mampu bisa mengalahkan orang-orang yang ingin menyerang bangsa Israel. Masih ada banyak lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita mendengar ada Yefta, ada Samson, ada Saul, ada Daud. Yang menarik di sini Bapak Ibu terkasih, kita misalnya baca dalam kitab 1 Samuel. Dalam 1 Samuel pasal 10 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-10. Saya membacakannya dalam 1 Samuel pasal 10 ayat 9 hingga ayat 10. Demikian. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain, dan segala tanda-tanda tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Perhatikan Bapak Ibu, roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Ada Saul yang juga mengalami kepenuhan roh Allah. Lalu yang terakhir saya sebutkan tokoh berikutnya dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-16 ayat 13. 1 Samuel pasal 16 ayatnya yang ke-13. Tokoh siapakah yang kita temukan Bapak Ibu Saudara yang disebutkan juga mendapatkan roh Allah? 1 Samuel pasal 16 ayat 13 demikian. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Ramah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat bersyukur sekali bahwa dalam bacaan kita ini
dalam kitab Yoel, kita menemukan bahwa orang-orang yang menerima roh Allah ini bukan hanya 1 atau 2 atau 3 orang saja, tetapi dijanjikan semua orang akan menerima roh Tuhan. Jadi di balik bencana, di balik musibah yang terjadi, Allah memberikan penghiburan kepada bangsa Israel bahwa roh Tuhan akan dicurahkan kepada semua orang. Dalam perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari raya Pentakosta yang hari ini kita rayakan bersama-sama adalah hari raya ucapan syukur bangsa Israel karena panen gandum. Mereka bersyukur, mereka berkumpul, mereka menikmati hasil gandum di mana Tuhan Allah memberikan panen yang baik. Dan itu adalah hari Pentakosta. Dan di dalam perjanjian baru, hari Pentakosta atau 50 hari atau 7 minggu sesudah Yesus bangkit, maka Pentakosta itu pada saat mereka berkumpul bersyukur akan hari di mana mereka panen, murid-murid Tuhan Yesus berkumpul. Dan ketika murid-murid Tuhan Yesus berkumpul, maka digenapilah janji Tuhan Yesus, yaitu mereka yang sedang berkumpul menerima Roh Kudus. Kita lihat Bapak Ibu terkasih bahwa nubuat yang disampaikan oleh Yoel, hari Tuhan itu kemudian digenapi pada hari Pentakosta, 50 hari, yaitu 7 minggu sesudah perayaan Paskah. Pada hari Pentakosta kita ingat Bapak Ibu terkasih, kalau kita bandingkan kemudian dalam perjanjian baru, di hari Pentakosta di mana Yesus berjanji untuk mencurahkan rohnya setelah ia naik ke sorga, lalu kemudian pada 50 hari, dan roh itu digenapi kepada murid-murid yang sedang berkumpul. Lalu Petrus pun kemudian berkhotbah dan ada 3.000 orang yang bertobat, mereka dibaptis. Pertobatan massal terjadi pada hari Pentakosta oleh karena Petrus berkata-kata dengan lidahnya yang berapi-api dengan kuasa Roh Kudus, membuat banyak orang yang hadir pada saat itu kemudian akhirnya percaya pada Yesus. Walaupun Bapak Ibu Saudara, kita ingat pada hari di mana Petrus berkhotbah dan kemudian murid-murid kemudian bisa berbahasa, berbagai macam bahasa diucapkan. Ada orang-orang kemudian yang mendengar dan melihat, mereka kumpul-kumpul lagi mabuk ya. Tapi kemudian mereka bilang, ini masih pagi, ini jam 9, tidak mungkin orang mabuk jam 9. Saya tidak tahu kalau orang mabuk biasanya jam berapa itu. Kalau di sini dikatakan dalam pembelaannya, tidak mungkin murid-murid itu mabuk. Karena hari ini masih pagi jam 9. Saya bayangkan berarti orang mabuk terjadi malam kali ya gitu ya. Jadi kalau pagi justru jam 9 dia tidur gitu, capek karena habis mabuk. Mungkin karena saya bukan pemabuk Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu terkasih jemaat yang diberkati Tuhan, tetapi apa yang terjadi ketika roh Tuhan itu dicurahkan? Kitab Yoel mengatakan, anak-anak mudamu akan berkata-kata nubuat, lalu kemudian orang-orang tuamu akan bermimpi. Jadi semuanya akan Tuhan pakai mereka sebagai alat Tuhan untuk berkata-kata, mengucapkan hal-hal yang baik seperti tadi dalam ilustrasi yang pertama. Raja yang meminta masakan yang baik semuanya berasal atau terbuat dari lidah. Yang tidak enak semua pun terbuat dari lidah. Jadi hari ini kita melihat bahwa ada lidah-lidah api, yaitu Roh Kudus yang dicurahkan kepada semua orang percaya. Maka gunakanlah lidah yang ada dalam mulutmu dengan kata-kata nubuat, yaitu kata-kata yang menyenangkan hati Tuhan, kata-kata yang mendatangkan damai sejahtera, kata-kata yang memberikan kehidupan kita semakin hari semakin dipersekutukan dengan kasih, dengan cinta kasih, dengan kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan. Karena dengan lidah apa Bapak Ibu? Bisa menghancurkan dan bisa membuat segala sesuatu porak-poranda. Tetapi hari ini kita belajar bahwa dengan Roh Kudus, lidah-lidah api yang dicurahkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, biarlah setiap orang yang kita temui, mereka kemudian akan bertobat dari kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Dengan lidah yang Tuhan berikan kepada kita, kita akan dipakai oleh Tuhan untuk mengucapkan kata-kata damai, kata-kata yang menyenangkan, dan kata-kata yang menenteramkan hati. Tuhan memberkati setiap orang
yang menggunakan lidahnya untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Bukan hanya saya, bukan hanya seorang penatua, bukan hanya seorang diaken, bukan hanya 1-2 orang. Kita lihat Bapak Ibu semua orang, dan lihat ketika seseorang dibaptis, ketika orang tua membawa anaknya dalam baptisan, lalu kemudian ada pengurapan diberikan. Aku membaptiskan kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maka nyatalah dalam firman Tuhan dalam kitab Yoel ini, bahwa anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Kenapa? Karena di dalam diri mereka pun ada kuasa Allah, ada Roh Allah yang akan memampukan mereka untuk senantiasa berkata-kata yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan dan sesama. Tuhan memberkati di tengah-tengah pergumulan kita menghadapi badai pandemi COVID-19 ini. Kita tetap akan membuat semua orang yang sedang mengalami keputusasaan dan pergumulan, membuat mereka tetap memiliki ketenangan dan membuat mereka senantiasa memiliki kekuatan daripada Tuhan. Oleh karena apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan mengutus kita semua, para laki-laki, para perempuan, anak-anak, orang tua, untuk senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang saling menguatkan. Tuhan memberkati dan menjadikan kita dalam keluarga untuk selalu dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, yaitu Roh Allah yang menyenangkan hati kita dan Tuhan dan juga sesama. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat terkasih, mari berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut dan dengan sikap sempurna. Hendaklah masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Mari berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang Maha Kudus, kami bersyukur hari ini kami bersama-sama merayakan penggenapan atas janji-Mu kepada para murid bahwa kami tidak akan ditinggalkan sendirian, tetapi ada kuasa Roh Kudus yang menjadi roh penghibur dalam hidup kami, yang akan menguatkan, menuntun, dan memampukan kami terus bersaksi, terus melayani di tengah-tengah dunia yang penuh dengan cobaan dan tantangan ini. Dan kami bersyukur ya Allah, bahwa jauh sebelum segala sesuatu dinyatakan di dalam diri-Mu, yaitu melalui Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Allah telah mempersiapkan kami umat manusia. Engkau berjanji akan mendatangkan Roh-Mu kepada kami semuanya. Dan saat ini kami penuh syukur bahwa Roh-Mu tinggal dalam hidup kami, menguasai hidup kami, dan memampukan kami pun untuk dituntun oleh Roh Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau selalu menepati janji-Mu, dan Engkau telah menggenapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan janji-janji yang telah Engkau nyatakan kepada para murid dan juga Engkau berikan kepada kami semuanya. Dengan kuasa Roh Kudus kami dimampukan Tuhan juga untuk sehati berdoa dalam doa syafaat ini. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, para pemimpin negara dari pusat hingga daerah, yang terus bekerja dengan keras, yang melakukan berbagai macam kebijakan-kebijakan untuk yang terbaik bagi negara ini. Berkati mereka Tuhan dalam kerja keras mereka. Berkati mereka dalam segala upaya yang dilakukan, terlebih di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Kami percaya ya Allah bahwa setiap gereja-gereja-Mu juga yang telah Tuhan hadirkan di tengah-tengah pergumulan saat ini, semakin sehati, semakin akan terus berjuang bersama-sama dalam kedisiplinan dan mentaati berbagai macam perintah Tuhan yang telah Engkau nyatakan dalam setiap firman Tuhan yang kami dengar. Dan pada hari ini juga Tuhan, bersama dengan gereja-gereja yang berada di segala waktu dan tempat, kami bersyukur bersama dengan umat di mana mereka yang menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat, saudara-saudara kami pun yang telah merayakan Hari Idul Fitri. Kami percaya bahwa sukacita, kemenangan yang juga mereka lalui dengan berpuasa, buatlah mereka semakin hari semakin senantiasa mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Dan kami percaya Tuhan juga berikan belas kasih-Mu, hikmat-Mu kepada mereka semuanya, sehingga kami pun sebagai satu bangsa dan satu negara akan terus saling bergandengan tangan bersama setiap mereka yang mengalami perbedaan-perbedaan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami sedang bergumul bersama-sama dan berjuang bersama-sama. Kami memohon ya Tuhan, ketika perjuangan ini sedang dilakukan bersama-sama, kami percaya doa-doa kami pun Tuhan dengar, dan Tuhan akan senantiasa menjawab doa kami tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang saat ini berkumpul bersama-sama, sehati mendoakan orang tua, mendoakan anak-anak, mendoakan kakak dan adik, mendoakan siapapun yang hidup di sekitar mereka, bahkan yang jauh di tempat lain. Kami serahkan doa-doa yang dinaikkan oleh tiap keluarga yang saat ini mereka sehati sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang perempuan, anak-anak, dan juga orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Dengarkanlah doa mereka Tuhan di dalam rumah tangga mereka masing-masing. Saat mereka sedang mengalami pergumulan sakit, kasih setia Tuhan juga memberikan penghiburan,
dan senantiasa kekuatan, bahwa Engkau adalah Allah yang akan menenangkan badai di tengah-tengah rumah tangga yang mereka alami, dalam bentuk sakit, dalam bentuk pergumulan apapun, bahkan juga di tengah-tengah pemutusan hubungan kerja yang dialami oleh saudara-saudara kekasih kami. Ya Allah kami yang baik, kami memohon, tetaplah pelihara kami semua umat-Mu ini Tuhan, agar kami tetap saling bergandengan tangan, menatap di sekeliling kami yang mengalami penderitaan, yang mengalami sakit penyakit, yang mengalami pergumulan ekonomi. Tuhan Yesus, Engkau hadir bersama dengan mereka, memberikan penghiburan, sebagaimana Roh-Mu yang kudus pun datang dan hadir memberikan penghiburan kepada umat-Mu. Berkati anak-anak yang masih kecil, agar mereka pun senantiasa hidup takut akan Tuhan dan menghormati orang tua. Berkati anak-anak remaja, agar dalam pergaulan mereka pun senantiasa dituntun pada hal-hal yang baik, pada jalan yang benar. Berkati kaum muda yang saat ini sedang bergumul untuk pekerjaan dan teman hidup. Tuhan, hidup mereka senantiasa biarlah dituntun oleh kasih-Mu dan juga pemeliharaan-Mu. Berkati orang-orang tua kami Tuhan, setiap kaum ibu yang sedang mengalami berbagai macam bentuk pergumulan. Engkau adalah Allah yang mengasihi mereka, yang membuat mereka pun tetap kokoh dan kuat di dalam menghadapi berbagai macam tantangan. Kami berdoa untuk setiap kaum bapak, setiap laki-laki yang saat ini juga mungkin mengalami putus asa, yang terbeban untuk menghidupkan keluarga mereka, namun membutuhkan pekerjaan. Tuhan Yesus, Engkau menatap mereka dan juga bukakanlah jalan bagi kehidupan mereka yang sedang putus asa. Kami berdoa bersama dengan gereja-gereja-Mu Tuhan, yang saat ini tetap bergumul bersama dengan jemaat dalam setiap ibadah, dalam setiap program kerja, bahkan apapun yang sedang dilakukan. Tuhan, datanglah damai-Mu dan kasih-Mu di tengah-tengah setiap gereja. Kami percaya Tuhan dan bersyukur bersama dengan orang-orang yang kami sebutkan saat ini, khususnya bagi jemaat kami di GPIB Bukit Sentul Bogor. Kami berdoa untuk keluarga yang sedang bergumul oleh karena sakit dan juga dalam pemulihan. Ibu Diksi Siahenenia, Oma Konstan Korputi Item, Oma Helena Patiwail, Oma Pangke, Ibu Telma Laluyan Palendeng, dan Bapak Yohanes R. Maspaitela. Kepadamu kami percaya Tuhan, siapapun mereka yang sedang mengalami pergumulan dan sakit penyakit, bahkan orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang tidak kami sebutkan nama mereka satu demi satu, tetapi Tuhan hadirlah bersama mereka. Tuhan hadir memberikan damai-Mu, Tuhan hadir membuat mereka senantiasa mengalami kebahagiaan. Berkati setiap orang-orang tua kami, keluarga kami ini, yang juga jemaat kami yang berulang tahun, baik perkawinan maupun kelahiran. Kami berdoa untuk Bapak Sanggarangi dan Ibu Sedi Malisan. Di tengah-tengah syukur ulang tahun perkawinan, buatlah keluarga kekasih kami ini senantiasa hidup diberkati oleh Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah usaha, di tengah-tengah pendidikan anak-anak, buat mereka senantiasa menjadi rumah tangga yang menjadi contoh yang baik. Kami berdoa untuk ulang tahun dari kelahiran saudara-saudara kekasih kami, Bapak Betran M.E. Lapulalan, Ibu Fitri Yunita Tanamal, Bapak Frangel Panto, Ibu Wawode Harneti, Saudari Louis Payo, dan juga anak Audrelita Tolaya. Kami berserah Tuhan, karena kami tahu ketika kami berserah dan bersyukur, maka Engkau akan menuntun setiap Bapak Ibu Saudara kekasih kami ini dalam perpanjangan umur mereka, dalam cita-cita mereka, dalam segala doa dan harapan mereka. Jadilah yang terbaik. Kami serahkan jemaat kami dari sektor 1 hingga 3, keluarga Siba Makalo, keluarga Handoko Siba, keluarga Ryan Pardede, keluarga Waroka Tumengko, keluarga Anu Janet Tomaso, dan keluarga Betran M.E. Lopulalan. Ke dalam tangan-Mu menjadi keluarga yang akan diberkati oleh Tuhan, dan ke dalam kuasa-Mu mereka akan diberkati juga dalam banyak hal. Terima kasih Tuhan, syukur ini kami naikkan juga bersama dengan para presbiter yang melayani Tuhan, diaken dan penatua, organis dan pemandu lagu, tim multimedia, karyawan gereja. Kami bersyukur bahwa Tuhan Allah yang memberikan kami kekuatan dan kesehatan untuk terus melayani Tuhan di tengah-tengah berbagai macam hal yang menjadikan kami terbatas. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang akan tetap hadir di tengah-tengah berbagai keadaan. Inilah syukur kami, inilah permohonan kami Tuhan. Berkati janda dan duda, berkati yatim piatu, berkati TNI Polri, berkati para medis, berkati dokter dan rumah sakit, sukarelawan. Kami berdoa Tuhan,
Buatlah kami tetap tegar dan buatlah mereka senantiasa juga diberikan kesehatan, mereka yang sedang berada di garda terdepan melawan wabah penyakit virus corona ini. Tuhan hadir dan memberkati setiap tim medis yang sedang memperjuangkan agar para pasien pun pada akhirnya sehat, selamat, dan mengalami kesembuhan. Inilah doa syukur kami dan permohonan kami, ya Allah. Dengarkanlah setiap doa yang juga diungkapkan oleh keluarga masing-masing. Tuhan mendengarkan doa dari umat-Mu terkasih. Dan kami percaya ketika Engkau mendengarkan doa dari tiap keluarga yang hari ini diucapkan di tengah-tengah mereka bersama dengan keluarga masing-masing, Tuhan mendengarkan doa mereka dan menjawab tepat pada waktunya. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya.
Umat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur atas penyertaan Allah bagi kita dengan mengingat kata Alkitab dari 1 Tawarik 16 ayat 29 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menaburkan puji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Dalam kesedihan kita menaburkan, walaupun sengsara kita kan menang. Saat tangis hilang, Tuhan menghiburkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur yang kita sampaikan secara silih ganti. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberikan persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darahmu. Terima dan kuduskan, ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan, demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Warta Jemaat adalah bagian dari amanat pengutusan. Warta Jemaat secara lengkap dapat diunduh di website GPIB Bukit Sentul, www.gpibbukitsentul.org, sebagai informasi dan panduan kegiatan seluruh warga jemaat. Berikut warta yang menjadi perhatian khusus. Yang pertama, sakramen baptisan dan peneguhan sidi dewasa. Akan dilayankan baptisan dan sidi dewasa dari kelas katekisasi khusus bagi saudari Stefani Silsiana pada ibadah hari Minggu 14 Juni 2020. Persiapan pastoral akan dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni 2020 pukul 9 pagi di Plaza Amsterdam, yang dipimpin oleh Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Sentul beserta presbiter yang bertugas. Yang terakhir, persembahan. Sehubungan dengan seluruh peribadahan yang dilangsungkan di rumah, maka Majelis Jemaat GPIB Bukit Sentul mengajak warga jemaat dan simpatisan untuk menyampaikan persembahan syukur melalui rekening bank yang terdapat dalam warta jemaat atau amplop persembahan yang dibagikan oleh masing-masing korsek bagi jemaat dan simpatisan yang mengalami kendala untuk mentransfer persembahan, baik untuk persembahan persepuluhan, janji iman, persembahan syukur, aksi 2000 maupun PPSI, dan iuran KDPK. Informasi kegiatan pelayanan dan pelaporan keuangan dapat dibaca secara lengkap di dalam warta jemaat. Jika terdapat informasi yang kurang jelas atau keliru, dapat disampaikan dan ditanyakan kepada pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Bukit Sentul. Jemaat, selamat berkarya di minggu yang baru, tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergi dan kerjakanlah dengan sukacita keselamatan yang Tuhan berikan. Tunaikan tugas dengan setia dalam pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia. Jemaat terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.